Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Firdaus, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas HKI 6D. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Fatwa Jurisprudensi dari dosen Bapak Nur Hadi. Nah, langsung saja di sini saya akan mereview 3 fatwa. Dan yang pertama yaitu judulnya tentang kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Di Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam melakukan review terhadap fatwa ini, saya menjelaskan empat teori fungsi fatwa, yaitu yang pertama teori takyidi atau menguatkan fatwa ini berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi hukum keluarga Islam yang berlaku di masyarakat. Dengan menetapkan norma mengenai status hasil zina ini, fatwa ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak. Dan teori ini berfungsi untuk memperkuat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam yang relevan. Yang kedua yaitu teori tashihi atau membenarkan. Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 juga berperan dalam memberikan atau mengoreksi pandangan yang mungkin keliru mengenai status hukum anak hasil zina dengan menegaskan bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina memiliki hak-hak tertentu. Fatwa ini mengoreksi stigma negatif yang dapat melekat pada anak-anak tersebut, sehingga memberikan mereka status hukum yang lebih adil dan memperbaiki kesalahpahaman dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu saya memberikan teori karakter fatwa. Dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 yang bersifat demokratik. Hal ini terlihat dari upaya MUI untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait anak hasil zina serta memberikan jalan keluar yang adil dan manusiawi. Yang kedua, saya menjelaskan tentang masalah hukum dalam fatwa anak hasil zina ini. Yang utama adalah ketidakpastian hukum dikarenakan status hukum anak yang lahir dari perbuatan zina dalam sistem hukum yang ada di Indonesia belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tentang hak dan kedudukan anak hasil zina. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dan potensi ketidakadilan bagi anak-anak tersebut dalam hal pengakuan dan perlindungan hukum. Yang terakhir yaitu argumen hukum dalam fatwa ini. Di keadilan dan perlindungan hak anak, fatwa ini menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari upaya memberikan keadilan. Melalui fatwa ini diharapkan bahwa anak hasil zina tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif dan dibekali dengan hak-hak yang setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Yang kedua, saya menjelaskan judul fatwa tentang perkawinan beda agama, perspektif HAM dan hukum Islam. Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005. Yang penulisnya yaitu Muhammad Khalil Rozikin, diterbitkan Fakultas Syariah STI Al-Furqon Makassar. Yang berisi masalah yang dikaji dalam fatwa ini. Dari judul tersebut, permasalahan utamanya yang diangkat adalah bagaimana sikap Majelis Ulama Indonesia atau MUI terhadap pernikahan beda agama yang ditunjukkan melalui fatwa nomor 4 2005 yang melarang perkawinan antara penganut Islam dan penganut agama lain. Dalam konteks fatwa ini, MUI mengenai pernikahan beda agama, teori fungsi fatwa dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu teori fatwa tashihi. Fatwa ini berfungsi untuk membenarkan atau mengoreksi tindakan atau pemahaman yang dianggap salah. MUI dalam hal ini berusaha untuk memberikan klarifikasi kepada umat Islam bahwa pernikahan beda agama tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sahih.
Dan yang teori kedua yaitu fatwa takyidi. Mengapa saya menggunakan teori fatwa takyidi? Dikarenakan fatwa ini menguatkan norma-norma yang telah ada. Dalam hal ini, fatwa MUI berfungsi untuk menguatkan norma bahwa pernikahan beda agama adalah tidak sah dan bertentangan dengan syariat Islam yang merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Karakter fatwanya yaitu di sini saya menggunakan fatwa non demokratik karena fatwa ini dikategorikan sebagai non demokratik ketika putusan diambil tanpa partisipasi masyarakat dan tidak mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi semua elemen masyarakat. Dalam implementasi, fatwa tersebut menunjukkan karakter yang cenderung non-demokratik dan lebih memfokuskan pada penguatan norma hukum Islam yang ada daripada memberikan ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih inklusif terhadap permasalahan masyarakat yang aktual. Jadi, cerita masalah yang dikaji dalam fatwa ini yaitu saya tangkap konflik antara hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Penelitian ini menghapus tentang ketegangan yang ada antara pandangan hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM. Beberapa kelompok berpendapat bahwa larangan pernikahan beda agama melanggar kebebasan individu untuk membentuk keluarga. Sementara pihak lain menekankan bahwa pernikahan harus sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua dari pandangan hukum Islam bahwa MUI mengeluarkan fatwa nomor 41 2005 yang menolak pernikahan beda agama. MUI berargumen bahwa pernikahan semacam ini tidak sah menurut hukum Islam dan membawa risiko bagi keluarga yang dibentuk seperti perselisihan dalam keyakinan, masalah ekonomi, dan isu terkait anak dan warisan. Masalah hukum fatwanya yaitu fatwa ini mengenai pernikahan beda agama memberikan panduan hukum bagi umat muslim untuk memahami posisi agama mereka terhadap suami. Namun apakah fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau tidak selalu menjadi perdebatan, terutama di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa fatwa bersifat rekomendatif. Selanjutnya itu argumen hukum dalam fatwa. Masalah kemaslahatan umat. Argumen hukum dalam fatwa juga mempertimbangkan maslahah atau kemanfaatan bagi umat Islam. Pernikahan beda agama dianggap membawa berbagai mudarat baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun moral yang dianggap merugikan umat. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan fatwa tentang Majelis Ulama Indonesia nomor 2 Munas 8/MUI 2010 tentang nikah wisata. Yang penulisnya yaitu Eriska Persahabatan Nisa. Dalam isi fatwa ini, identitas fatwa yang bertema fokus utama dari fatwa adalah tentang nikah wisata yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu. Dalam fatwa dan hukumnya, dalam fatwa ini MUI menetapkan bahwa nikah wisata hukumnya adalah haram karena termasuk dalam kategori nikah mut'ah, yaitu pernikahan sementara yang dianggap bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang menetapkan keabadian dan tanggung jawab. Fakta ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam di Indonesia untuk memahami implikasi hukum dari praktek nikah wisata dan untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan teori fungsi fatwa dari nikah wisata tadi, yaitu dengan teori tasyihi. Fatwa ini juga berfungsi untuk mengoreksi atau membenarkan dan menegur praktik-praktik yang di luar batasan syarat Islam dengan menyatakan nikah wisata sebagai bentuk nikah mut'ah yang haram. MUI menunjukkan pemahaman masyarakat yang mungkin belum jelas mengenai konsekuensinya. Dalam argumen hukum dalam fatwa ini, dasar-dasar hukum syariah, argumen hukum MUI mengenai nikah wisata merujuk pada prinsip-prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir yaitu masalah hukum fatwa, yaitu praktik yang menyimpang karena masalah lainnya terkait dengan mengenai perilaku masyarakat yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Nikah wisata sering diasosiasikan dengan perilaku yang kurang etis atau melanggar norma. Sekian dari kami, jika ada yang salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu kali.